Guys, mungkin kamu lihat video ini karena mungkin kamu baru aja di ghosting ya? Atau kamu pernah? Atau malah kamu lagi mikirin buat ngeghost orang? Santai aja, kita ngobrolin ini bareng-bareng, kayak ngobrol sama temen deket di sore hari yang mendung. Dan tenang, aku nggak bakal ngejudge. Kita mulai dari satu hal yang paling nyebelin, ghosting. Mereka hilang, tanpa penjelasan, tanpa pamit, nggak ada penutupan cerita. Dan kamu pasti mikir, lah, ini maksudnya gimana? Aku harus ngapain? Haruskah aku chat duluan? Haruskah aku nelpon? Atau harusnya aku konfrontasi aja? Stop. Sebelum kamu ngelakuin apa-apa, dengerin dulu video ini. Karena aku bakal kasih kamu sudut pandang yang bikin kamu balik lagi ke posisi kendali. You deserve that. Awalnya, waktu orang yang kita suka tiba-tiba nggak bales chat, itu belum langsung terasa kayak ghosting. Mungkin masih kayak, oh dia sibuk kali ya. Tapi makin lama, 5 jam, 24 jam, 2 hari, dan tetap nggak ada kabar, baru deh mulai berasa. Kita mulai cemas. Aku salah ngomong ya? Kita mulai overthinking. Apa aku terlalu cepat bales ya? Terlalu antusias? Atau terlalu jujur? Setelah itu datang rasa sakit, kecewa, dan makin lama muncul pertanyaan, kok bisa ya? Kenapa? Dan dari situ, kita mulai nyalahin diri sendiri. Apalagi kalau kamu tipe yang punya luka lama, pernah ngerasa ditinggalin, atau nggak pernah cukup buat seseorang. Wah, ghosting bisa jadi trigger besar banget. Dan tahu nggak, buat beberapa dari kita, bahkan sampai ke titik mikir, aku harus minta maaf nggak sih? Apa aku ngelakuin sesuatu yang salah? Padahal, kadang kita bahkan nggak ngelakuin apa-apa. Dan akhirnya, semua rasa itu berubah jadi marah. Marah karena ditinggalin tanpa penjelasan. Marah karena digantungin. Marah karena kita dikasih rasa nggak berharga. Dan ini poin penting banget. Ghosting itu pola perilaku, bukan penolakan personal. Tapi sayangnya, otak kita otomatis nganggep ghosting itu sebagai penolakan yang paling parah. Karena nggak ada kata-kata. Nggak ada penutupan. Rasanya kayak, kita nggak cukup penting bahkan untuk ditinggalin dengan sopan. Itu yang bikin self-worth kita kena pukulan. Tapi, coba pikir gini deh. Berapa banyak orang yang bisa nolak kita tanpa harus ghosting? Banyak, kita semua pernah ditolak dengan baik-baik. Sorry, aku nggak ngerasa cocok misalnya. Itu bukan ghosting. Tapi ghosting, itu bukan soal kita. Itu soal mereka. Itu tentang gimana mereka menghadapi situasi nggak nyaman. Tentang cara mereka menghindari konflik. Tentang kekurangan empati. Tentang karakter. Sekarang, mari kita tarik nafas bentar. Ghosting itu menyakitkan. Dan kalau kamu sekarang lagi ngerasa hancur, kehilangan kepercayaan diri, itu wajar. Tapi kamu juga harus tahu, rasa sakit ini bukan bukti bahwa kamu kurang layak. Ini cuma bukti bahwa kamu pernah peduli ke orang yang nggak tahu caranya balik peduli. Dan kamu pantas dapat lebih dari itu. Sekarang gini, kita hidup di zaman yang aneh, di mana ghosting makin gampang dilakuin. Kenapa? Karena kita hidup di dunia serba instan. Chat tinggal ketik, match tinggal swipe. Dan karena semuanya cepat, nilai komunikasi juga jadi murah. Dulu, ghosting tuh bentuknya, kamu nggak nelpon aku. Sekarang, dia nggak balas chatku sejak Selasa lalu, padahal udah online, padahal update story. Dan kadang, ghosting bukan karena dia jahat, tapi karena dia nggak punya standar komunikasi yang sama. Atau karena dia terlalu banyak ngobrol sama orang lain dan kamu jadi tenggelam di antara chat-chat lain. Tapi ingat, ini tetap bukan alasan buat kita terus ngasih energi ke orang yang nggak nunjukin kalau dia layak nerima itu. Kalau ghostingnya terjadi di awal-awal kenalan, atau pas baru chatan beberapa kali, ya udah, jangan kejar, nggak usah maksa. Kalau dia nggak tertarik, ya udah, jangan buang waktu di tempat yang nggak tumbuh. Tapi, kalau ghostingnya datang dari orang yang udah lama kamu kenal, atau bahkan dari pasangan yang udah lama bareng kamu. Nah, ini beda cerita.
Ghosting dari orang yang dekat itu lebih dari sekadar menyakitkan. Itu kayak gempa bumi dalam hidup kamu. Bikin kamu mikir, aku tuh sebenarnya nggak kenal dia sama sekali ya. Bisa bikin kamu ngerasa gila, bingung, marah, hancur. Tapi ini penting banget. Orang bisa kelihatan super loving saat mereka masih dapat yang mereka mau dari kamu. Tapi begitu mereka ngerasa udah nggak dapet yang mereka mau, atau mereka bosan, atau mereka berubah arah, mereka hilang. Dan di situ topengnya jatuh. Sakit, iya. Tapi itu juga pembuktian karakter. Karena cinta yang kamu kenal, cinta yang kamu kasih, itu bukan sekadar perasaan manis pas semuanya berjalan lancar. Tapi gimana cara kamu hadir saat hubungan butuh usaha, saat komunikasi penting, saat harus ngadepin hal yang nggak nyaman. Dan mereka nggak hadir di situ. Kita sering nanya ke diri sendiri, apa dia pernah beneran cinta sama aku? Mungkin iya, tapi versi cinta mereka beda. Buat mereka, cinta itu soal gimana kamu bikin mereka merasa. Bukan tentang kamu sebagai pribadi. Bukan tentang aku peduli kamu sebagai manusia. Tapi lebih kayak, aku suka perasaan yang kamu kasih ke aku. Dan begitu rasa itu hilang, mereka juga hilang. Kalau kamu pernah ngerasa, kok bisa sih dia ninggalin aku gitu aja? Itu wajar. Tapi itu juga pertanyaan yang jawabannya bakal bikin kamu pelan-pelan sembuh. Mereka ghosting bukan karena kamu salah. Mereka ghosting karena mereka bukan orang yang bisa ngejalanin hubungan yang sehat. Dan tahu nggak, rasa berduka yang kamu rasain sebenarnya bukan buat mereka, tapi buat gambaran mereka yang kamu punya di kepala, buat kenangan yang indah, buat masa depan yang sempat kamu bayangin. Kamu berduka atas ide tentang mereka, bukan diri mereka yang sebenarnya. Dan yang paling berat, ghosting dari orang yang kamu percaya bisa bikin kamu kehilangan kepercayaan ke manusia. Nggak pengen percaya siapa-siapa lagi. Nggak pengen terbuka lagi. Tapi aku percaya. Luka itu bisa bikin kita lebih bijak. Bukan lebih tertutup. Dunia ini isinya banyak banget jenis orang. Dari yang super baik sampai yang manipulatif. Tapi jangan biarkan yang buruk-buruk itu merusak radar kita untuk mengenali yang baik. Kalau kamu terlalu takut disakitin, kamu bisa jadi kayak pengecut. Diam, nunggu, nggak pernah benar-benar hidup. Dan kita nggak mau hidup kayak gitu kan. Kita bisa ambil pelajaran dari luka, tapi jangan hidup dari trauma. Kamu masih bisa punya hubungan yang indah, pertemanan yang tulus, cinta yang tumbuh dari rasa hormat dan empati. Dan kuncinya, sadarin bahwa kamu layak dapat semua itu. Kamu cukup, kamu berharga. Kalau kamu ngerasa kehilangan kepercayaan diri gara-gara ghosting, kamu nggak sendiri. Banyak yang pernah di titik itu, tapi kamu bisa bangkit lagi. Kamu bisa mulai lagi. Dan kalau kamu butuh ruang buat sembuh dan tumbuh, cari tempat yang suportif. Bisa komunitas, bisa tantangan self-growth, bisa nulis jurnal, bisa ngobrol dengan orang yang kamu percaya. Yang penting, jangan biarkan satu orang yang nggak tahu cara mencintai merusak pandangan kamu tentang cinta itu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan kamu pantas dapat cinta yang gak perlu kamu kejar-kejar. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa jaga diri. Dan jangan balas ghosting dengan ghosting lagi ya. Peace out.